Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget udah mau pilih video ini. Perkenalkan, nama saya Satrio Homsin dan selamat datang di Sachi TV. Di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah pengalaman horor yang diceritakan oleh seorang teman saya sendiri. Pada waktu itu dia tahun 2003 dan 2004, jadi 2 tahun dia kos di salah satu daerah di Jakarta. Sebutlah ya, namanya adalah daerah itu namanya Tebet. Jadi dia tuh kos di Tebet. Sebenarnya kosan itu dia pilih ya memang karena pertama memang harganya cocok dan letaknya yang memang strategis. Kalau dia mau kemana, ke kursus atau nge-gym itu tuh deket lah dari tempat kos-kosannya ini. Dan harganya emang terjangkau untuk kantong dia pada waktu itu. Keberadaan kos ini sebenarnya cukup ramai walaupun sedikit masuk ke dalam gang. Tapi gangnya bukan gang yang sempit banget ya gengs. Tapi gangnya ini masih bisa dilalui satu buah mobil. Tapi kalau misalkan berpapasan nggak bisa. Jadi di kawasan Tebet ini memang banyak banget kos-kosan. Secara di sana banyak banget ada kampus, kemudian ada orang-orang yang kerja di kantoran, itu banyak sekali kos di daerah Tebet ini. Singkat cerita, dia ini kos lah di daerah Tebet Utara ini. Nah, di kosan ini sebenarnya keberadaan atau bentuk bangunannya sendiri juga sebenarnya itu nggak serem, biasa aja. Rumah juga nggak terlalu gede, juga nggak terlalu kecil. Jadi bentuknya itu rumah biasa, bukan yang sengaja gedung dibangun untuk kos-kosan, tetapi memang itu rumah biasa. Karena si ibu kosnya ini anaknya banyak, dan sekarang anaknya udah pada nikah, akhirnya kamar daripada kosong dipakai buat kos-kosan. Di sana itu ada sekitar 5 kamar kosong. Nah, karena 5 kamar ini udah full, ibunya ngebangun lagi tuh di sebelahnya yang memang diperuntukkan untuk kos-kosan. Nah, teman aku ini ada di kosan yang baru ini yang dibangun sama si ibu ini, yang direnovasi sama si ibu ini. Di sana tuh ada 3 kamar di bagian bawah dan 3 kamar di lantai atasnya. Di lantai bawahnya ada tempat cucian piring. Nah, dia sebenarnya di bulan-bulan pertama tuh nggak mengalami apa-apa, dia nggak merasakan ketakutan apa-apa, dan memang nggak ada kejadian apa-apa. Sampai di bulan kelima gitu ya, di tahun pertama dia kos di situ, dia tuh merasakan mulai ada hal-hal yang aneh. Nggak tahu kenapa, mungkin karena dugaan temen aku memang waktu itu tuh di acara TV tuh lagi banyak banget acara misteri-misteri, kalian tahu kan, pada waktu itu tuh banyak banget di tahun 2003-2004 tuh banyak banget acara misteri-misteri di TV, yang sehingga membuat temen aku tuh ngerasa mungkin gue halu karena kebanyakan nonton acara misteri, kisah-kisah misteri gitulah ya. Pada suatu malam, dia itu mendengar pintu kamarnya dia itu diketuk beberapa kali. Padahal dia posisinya sedang tidur ya, tapi dia waktu itu tuh sampai kebangun. Jadi sebenarnya juga ketukannya tuh nggak kenceng-kenceng banget, tapi memang temen aku ini kalau tidur tuh nggak bisa senyenyak-nyenyak itu. Kalau dengar suara apa dikit, dia gampang banget terbangun. Dan dia waktu kebangun merasa kaget, loh kok kayak ada yang ngetuk ya, padahal kan nggak mungkin deh, ini tuh jam 1 malam gitu kan. Terus dia tegesin lagi, ternyata suara ketukan itu tuh ada lagi, tok 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 tok, dan dia dipanggil, "Mas," gitu. Waduh, ini suara siapa ya? Dia nggak kenal. Sementara yang kos di situ tuh teman-temannya dia semua, dan dia itu nggak kenal itu suara siapa, dan nggak mungkin kan temannya dia manggil dia Mas, biasanya langsung manggil nama aja kan. Nah, kamar kosannya teman aku ini, pintunya itu bukan pintu yang ketutup dari kayu atau triplek itu, tetapi pintunya itu dari kaca, kemudian ditutup pakai tirai gitu loh, bisa ngebayangin kan. Dia akhirnya mengendap-endap tuh kan, posisi lampu di dalam kamar itu kan mati ya. Dia mengendap-endap, terus dia buka tirai pelan-pelan, dibuka, nggak ada siapa-siapa, terus akhirnya dia tutup lagi. Nah, pas dia mau berangkat tidur lagi, dia denger lagi tuh ada suara langkah kaki tapi kayak diseret gitu, seret, 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 tapi dia udah ketakutan, ntar jangan-jangan ngetok sini lagi nih, udah ada yang nggak beres nih, ini pasti bukan orang, soalnya kalau teman-teman gue pasti ya langsung ngetoknya langsung manggil nama gue kan. Dan dia langsung kayak ya ibarat kata nahan nafas lah malam itu, dia nggak berani untuk ngebukain juga seandainya pun diketok lagi, tapi juga dia mau ngapain gitu loh. Kebetulan memang kondisinya di dalam kosan itu malam itu memang yang lain pada kerja, maksudnya di sini yang kos di situ tuh kebanyakan tuh mereka tuh penyanyi kafe gitulah ya, yang mereka tuh rollingan nyanyi di kafe sana kafe sini, dan pada waktu jam 1 malam tuh pada belum pulang itu kan, teman-teman yang penyanyi kafe itu biasanya pulangnya tuh jam 3 atau menjelang subuh. Pagi harinya dia ceritakan lah pengalaman dia yang semalam itu ke ibu kos. Mungkin saja ibu kos atau bibi yang suka nyuci yang ngetok-ngetok kamarnya dia, tapi kenapa juga jam 1 malam. Dan setelah diklarifikasi ternyata kata ibu kosnya, nggak ada yang ngetok ibu, enggak.
Ibu Bibi juga enggak yang tukang cuci. Kemudian dia nanya lah ke temennya dia yang penyanyi-penyanyi, yang anak-anak band itu. Dan enggak, kami belum pulang jam segitu. Emang iya sih, soalnya si pemain-pemain band ini kalau pulang memang selalu suaranya tuh selalu gaduh. Suara sepatu mereka tuh selalu kedengeran. Sedangkan malam itu jam 1 malam memang belum jamnya mereka pulang. Dan memang belum ada suara sepatu apapun yang menunjukkan keberadaan anak-anak band itu udah pulang gitu kan. Tapi celetukan dari salah satu anak band itu yang buat dia kaget. Karena anak band itu juga menceritakan hal yang sama. Di beberapa malam sebelumnya dia juga diketok kamarnya, dan abis diketok dia dipanggil Mbak dengan suara laki-laki yang nggak dia kenal. Dalam grup band itu ada 2 vokalis cewek dan pemain-pemainnya itu ada 4 atau 5 orang cowok gitulah ya. Salah satu personil band yang memang teman dari teman aku ini, itu salah satunya itu kan cewek ya penyanyinya ya. Itu tuh suatu sore itu dia tuh mandi. Sebenarnya malam itu dia nggak akan nyanyi gitu, nggak ada giliran nyanyi. Tapi dia mandi sore. Tetapi mandinya emang kesorean. Jadi dia itu mandi tuh udah deket banget sama azan maghrib. Nah, tiba-tiba dia itu keluar dari kamar mandi tuh dengan cuman pakai baju mandi doang. Setelah dia ini keluar dari kamar mandi dengan pakai baju mandi, baju yang kayak anduk itu loh, yang diikat kayak kimono itu, dia tuh lari buru-buru masuk ke kamar. Dan posisinya teman-temannya dia, anak-anak band lain dan termasuk juga teman saya ini, itu tuh lagi duduk-duduk di ruang tengah ngobrol sambil main-main gitar gitulah ya. Wah, ada apa gitu kan, dia nanya kan. Nah, dia bilang, si pemain band ini, si vokalisnya ini yang cewek ini, dia bilang tadi waktu dia di dalam kamar mandi itu kan dia lagi mandi, tiba-tiba dari arah belakangnya dia, itu kan dia nggak pakai baju dong ya mandi ya pastinya ya. Tiba-tiba dari arah belakangnya dia, di punggungnya itu kayak ada yang nyandar. Jadi kayak punggung sama punggung nyandar. Tapi punggung yang nyandar ini, itu tuh kayak berasa dingin banget, kayak abis direndam pakai es batu tuh punggung. Dan setelah dia inget kan, dia di bagian belakang itu kan kamar mandi itu sempit kan. Di bagian belakang tuh posisinya itu udah langsung dinding. Waduh, ini pasti apa nih? Dia takut kesurupan lah kan. Akhirnya dia makanya memutuskan untuk keluar dari kamar mandi pakai baju mandi dan kabur aja, dia ngibrit gitu keluar dari kamar mandi. Hari berganti hari, akhirnya pembicaraan yang kayak gini tuh terus-menerus dibahas sama anak-anak kosan situ ceritanya ya kan. Dan padahal memang ibu kos sudah bilang sebenarnya juga kayak gini nggak usah terlalu dibahas karena nanti malah makin parah, kata ibu kosnya gitu. Tapi namanya anak-anak waktu itu kan umurnya kan baru 19 sampai 25 gitulah yang paling tua. Makin seru, makin dibahas lah tiap malam kan. Sampai suatu malam si teman aku ini tuh nggak berani tidur, akhirnya sampai nunggu si anak-anak band ini pulang dari nyanyi dari kafe kan. Jam 3 malam, jam 3 dini hari ya, hampir menjelang subuh gitu. Dia nunggulah kan di ruang tengah. Akhirnya anak-anak band itu pulanglah, lega dia kan. Dia pulang, akhirnya ngobrol-ngobrol dulu, nggak langsung tidur tuh. Nah, dia ngobrol, terus habis gitu kan setelah masuk itu kondisi ruang tengah itu kan dia harus melewati pintu depan, terus ruang tengahnya itu kayak ruang keluarga gede gitu. Di situ ada kayak meja makan yang biasa mereka untuk makan-makan di situ gitulah ya kan. Mereka ngobrol-ngobrol di situ, nggak langsung mandi, nggak langsung beres-beres, nggak langsung tidur, mereka ngobrol. Nah, pas mereka lagi ngobrol ini, tiba-tiba di pintu depan yang tempat mereka keluar masuk lah untuk menuju ruang tengah itu, kan ada selotan kan. Tiba-tiba itu selotannya itu bunyi kletek, kletek, kletek. Kayak ya namanya selotan digeser-geser gimana sih kan. Nah, mereka langsung kan spontan mereka itu bertuju itu ngelihat ke arah pintu. Siapa nih yang mau masuk gitu kan, karena memang kayak nggak ada orang. Dan setelah diintip, emang nggak ada orang, jadi kan tirainya tuh dikit itu ke arah luar tuh nggak ada orang, karena biasanya memang kalau ada orang masuk tuh tangannya suka masuk gitu loh, suka buka selotan dari dalam. Kalau penghuni kos sudah tahu gitu kan, siapa nih, dan kita udah lengkap nih di dalam nih, siapa lagi, nggak ada kan, nggak ada orang. Terus habis itu salah satu dari mereka bilang, ya udahlah nggak usah dibahas, mereka langsung lanjutin ngobrol lagi kan. Habis itu bunyilah lagi kan beberapa saat, kletek, kletek, kletek. Pas setelah mereka perhatiin, itu emang bener selotannya itu bisa geser-geser dan nggak ada siapa-siapa. Akhirnya daripada mereka nahan-nahan sendiri, cerita-ceritanya udah makin serem, mereka ceritakanlah ke bapak dan ibu kos kan. Akhirnya bapak dan ibu kos ini memiliki inisiatif untuk memanggilkan ustadz untuk membersihkan kosan tersebut. Dan ternyata setelah diadakan mediasi atau apalah namanya, pak ustadznya bilang bahwa kosan ini tuh sebenarnya kurang bersih karena memang anak-anaknya itu cenderungnya tuh jorok. Dan kayaknya ada deh yang kebiasaan ngebuang pembalut kalau yang lagi datang bulan tuh suka sembarangan. Dan ternyata emang bener tuh di antara anak-anak situ yang cewek-cewek tuh suka ada beberapa tuh 3 orang gitu yang suka ngebuang pembalut itu cuman dibungkus terus ditaruh di sudut gitu. Nah sekarang mulai saat itu udah nggak boleh lagi. Dan setelah proses pembersihan oleh Pak Ustadz tersebut, ya alhamdulillahnya kosan itu jadi bersih dan nggak ada penampakan-penampakan atau gangguan-gangguan serem lagi.
Oke gengs, itu tadi cerita horor yang dialami teman aku di tahun 2004 atau 2005 atau 2003 gitulah, di antara tahun-tahun itu, di kawasan kosan di daerah Tebet, Jakarta Pusat ya, Tebet itu ya. Yang nggak aku habis pikir adalah Jakarta di tengah-tengah kota, nggak harus di kampung-kampung, ternyata hantu tuh tetap ada ya. Karena memang kata orang pinter sih perbandingannya antara kita dan makhluk halus tuh 1 dibanding 70.000. Jadi kalau kita ada 1, pasti di daerah sekitar kita tuh ada 70.000 makhluk halus. Percaya nggak kalian? Kalau aku sih percaya ya, karena memang orang-orang yang bisa melihat dengan mata batinnya memang selalu bilang seperti itu. Thank you banget geng sudah mau nyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan juga ramaikan kolom komentarnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.